Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Kurota Ayun. Saya dari kelas PAIH akan menjelaskan tentang sumber data, jenis data, dan instrumen penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data menurut Suharsini Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh dengan menggunakan cara penelitian. Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja ataupun dengan dibuat-buat. Dalam sebuah sumber data terdapat kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video audio, tape recorder, pengambilan foto, atau film. Yang kedua yaitu jenis data. Jenis data pada penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan data yang dibuat dalam bentuk angka. Yang termasuk dalam data kualitatif yaitu gambaran umum yang terdapat dalam objek penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis-jenis data menurut Loveland dan Loveland diantaranya yaitu kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Yang pertama yaitu kata-kata dan tindakan, di mana para peneliti dalam penelitian kualitatif tidak hanya menggunakan wawancara saja, tetapi bisa menggunakan cara yang lain. Yang kedua yaitu sumber tertulis, di mana sumber ini diantaranya yaitu buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi sekaligus juga bisa diambil dari tesis ataupun skripsi. Yang ketiga yaitu foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjek dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Yang keempat yaitu data statistik, di mana data statistik dalam sebuah penelitian sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Metode penelitian kualitatif memiliki instrumen penelitian tersendiri. Instrumen itu berbeda dengan instrumen yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bahkan sebagai instrumen sementara instrumen lainnya yaitu buku catatan, tape recorder, kamera, dan sebagainya hanya sebagai pembantu. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya atau kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut-turut. Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Manusia sebagai instrumen diantaranya yaitu responsif, dapat menyesuaikan diri, menekan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, dan memproses data secepatnya. Di mana yaitu dalam memproses data secepatnya yaitu dalam sebuah penelitian harus sesegera mungkin untuk memproses sebuah penelitian setelah memperolehnya, menyusun kembali, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtiarkan. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik. Penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai key instrument. Peneliti sebagai key instrument harus divalidasi terlebih dahulu dalam menjamin penelitian kualitatif yang baik. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. Berikut adalah